Sela Maria, Dah. karena kita tahu bahwa Abah ada kati, ya. Ya kalau Timbul. Om Riana di sini aku curiga pasti bawa orang penting deh nih. Iya, biasanya anak Mangarun ini nih. Nah, iya. Tiba-tiba numpak datang ke sini, agak Ngajak uang. Boleh dah aku kesini, ya enggak tahu kenapa pergi. Boleh, kan lah ngopi. Oh, lah ngopi. Iya. Aku nih biasa, kalau pagi ngantor, siang ke lapangan, sore ngopi di Waibo. Iya. Lain ya dengan kita Berarti nak di rutinnya ini. Boleh lah memang ya. Aku penat dari pagi sampai siang ini kawan-kawan di mana bae nak ngomongi tahun politik. Oh. Yo, enggak sudah lagi, lemak ngopi baik sini gitu. Ngeri ini aku bahasannya kalau anak Mangarun ini lah datang. Jadi bawa siapa hari ini? Nah, kan? Aku hari ini bawa 3 narasumber yang insya Allah ngasih pencerahan buat kita di sini. Ya, Karena aku juga tidak nemu kejawaban. Kawan-kawan nanya cak ini mau nonton politik, kagak aku salah pula kan. Mana-mana aku panggil. Nah, Ada lah, telepon dulu, tidak usah. Mas biasanya kau nih Maria galak nelpon nih. Tadi ke toilet sebentar. Cuman caknya nak cek Marian yang manggil. Coba Maria. Ke rumah siapa dia tadi? Tidak tahu, Mam. Numpang di rumah siapa? Tidak kata soalnya di sini WC. Depan ada jerambah tadi. Cuman ada WC, khusus. Lempar. Ini. Assalamualaikum, Mbak. Tak perlu ditelepon lagi. Silakan masuk. Silakan diatur, Pak. Iya, silakan masuk, Pak. Wah, Cek Maria, polisi, Cek Maria. Silakan, Pak. Polisi ini Maria. Iya, baca. Bener kan Rian ini numpak datang bawa 3 ikut narasumber, enggak tahunya. Siang bolong ini. Relasinya tuh caksa segala macam, polisi segala macam, lantakkan juga lo kesini. Buyur, semua kalangan kita berteman. Oh iya, jangan sampai berurusan ya. Jangan sampai berurusan. Hobi nih anjing, aku kena urusan ini polisi di sini nih. Iya, jadi kita perkenalan dulu dengan narasumber yang sudah datang hari ini. Mohon izin Bapak Kombes Pol Dr. Andes Supriyadi MM, ini selaku Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Supriyadi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, aman Pak, Sumsel Pak? Alhamdulillah aman. Kita perkenalan juga yang di sebelahnya. Mohon izin Bapak Dr. Andes Haji Mal'an Abdullah MHI, ini selaku tokoh agama. Guru besar. Iya, di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Karena ini, iya. ini Waibo udah asing lagi bagi aku. Sohibnya papa di rumah. Wah, iya. Kawan SD-nya dulu. Nah, di Beranjat. Di Meranjat? Iya, orang diri. Orang diri. Boleh Maria diperkenalkan? Ya, Bapak siapa namanya Bapak? Ya, Bapak Dr. Rahidin Haji Anang MS, ini selaku akademisi dan juga pakar komunikasi politik di Sumatera Selatan. Ya Pak ya, Assalamualaikum Pak Rahidin. Kita ketemu lagi Pak ya. Iya. Dosen sehat juga ya? Iya, ini putra daerah Musi Banyuasin. Iya. Oh. Kuyung Kak. Kuyung. Rahidin ya. Iya, jadi hari ini banyak narasumber kita ada 3 yang pastinya kita membahas masalah menyongsong politik sejuk dan damai Pak di Sumatera Selatan. Apa dia Maria yang nak aku tanya kau nih? Caknya banyak tanya yang kaget. Mak ini lagi lah banyak spanduk-spanduk uang, Pak, bener-bener uang. Lah boleh nih anak po. Nah Pak, cak mana Pak pandangan Pak Supriyadi? Lah ada izinnya memang Pak apa? Memang saat ini masih belum masuk tahapan untuk kampanye ya Mbak. Tapi mungkin kan ini juga semua kan yang punya kewenangan dari Bawaslu. Kalau memang ada namanya tim terpadu. Kalau memang ada pelanggaran, dilaporkan ke Bawaslu nantinya. Kalau itu terkait dengan pemilu, nanti Bawaslu ada timnya. Tim terpadu namanya. Dari kepolisian siapa Pak memastikan keamanannya dewek? Strateginya ada Pak kira-kira dari kepolisian menanggapi tindakan orang-orang yang sudah pasang larai galo Pak sehingga di jalan itu. Kita menghimbau kepada teman-teman calon-calon agar diikuti aturan yang berlaku saja. Kalau memang belum waktunya jangan dipasang terlebih dahulu. Jadi pajak itu dari kepolisian pajak langsung lepas ya Pak ya? Tidak masalah Pak. Kita sampaikan ke Bawaslu nantinya Mbak. Disampaikan dulu ke Bawaslu. Karena memang ada tim terpadu ya. Ada tim terpadu. Nah ini juga nih Pak Supriyadi, teman-teman nanya nih kan. Sebenarnya ada yang ngomong banyak foto-foto sebenarnya belum calon karena belum daftar calon tetap, masih bakal calon balon. Ini kan tapi belum masuk tahapan. Kerainya, ini kan belum masuk tahapan. Betul. Nah, kalau dari pihak kepolisian ini sendiri tetap apa namanya? Adakah penertiban ataukah
ada unsur-unsur sara yang tidak boleh layak untuk ditempel dari pihak kepolisian mana? Nah tadi saya sampaikan, Mas, kan kita punya tim terpadu namanya. Kita akan koordinasi dengan tim tersebut. Kita tanyakan sudah waktunya boleh nggak? Kalau tidak boleh ya kita akan turunkan secara bersama-sama nantinya. Tapi sejauh ini sudah ada Pak yang turunkan Pak? Belum ada, Mbak. Oh belum ada, masih dibiarkan dulu Masih. ya? Dibiarkan. Iya, kebiarkan dulu kamu lagi lah. Kayak laporan baru kita sikat kalau. Lumayan untuk ini terpal Pak Ebo. Iya. Iya. Boleh, boleh, Agak boleh. tebok Pak. Ganti terpal. Ganti Iya. terpal. Kalau pandangan Pak Rahidin cak mana Pak mengenai banyak saudara Ya, yang tentang jalan Pak? pemilu 2024 ini mana menurut Bapak? Saya kira ini apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda ini benar. Sekarang ini kan kalau memang belum saatnya untuk kampanye, sosialisasi, saya kira para calon ini, balon ini jangan dulu turun gitu kan. Kita usahakan untuk ikut aturan main. Ya, nunggu jadwal juga ya. Iya, karena tema kita pada sore hari ini kan pemilu yang damai, sejuk, nyaman. Ya Pak Kiai. Bagaimana sejuk kalau sudah ada yang mencuri start? Ya, benar. Namanya mencuri start ini kan. Rabi pasti Pak ya. Ya. Dan mungkin pemikiran kita dari aspek komunikasi politik ya. Saya kira ada 3 hal mungkin yang paling penting itu Apa itu Pak? dalam menciptakan pemilu damai itu. Damai dan sejuk. Damai, berkualitas, sukses, cerdas gitu. Yang pertama saya kira Pak Supriyadi, bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Ya. Masyarakat ini kadang-kala sudah diracuni para oknum-oknum terdahulu. Ya kan Pak Supriyadi, Betul, Pak Kiai. betul, Pak. Masyarakat itu kalau kita tanya pemilu, oh enak Pak Kiai. Demokrasi 5 tahun sekali. Ya penting ada duitnya. Ya. Nah, Ini ayo. borongan 5 tahun Ya. sekali Pak. Jadi Nah, siapa yang maju terserah. Nah, siapa maju terserah. itu Pak Supriyadi yang ada duit. sudah sangat menjadi obsesi. Iya. Pemilu, pilpres, pilkada 5 tahun sekali. Iya, iya. Yang penting ada yang Duit, wani piro. iya, iya, Wani betul. piro Iya, Pak betul, ditanya. betul. Ada duit aku milih. Ya. Sudah tenjerit Pak. Jadi sebenarnya yang paling penting itu membangun kesadaran masyarakat Waibo. Peran siapa ini? Iya peran lembaga yang berkompeten. KPU, Bawaslu, termasuk negara, kepolisian, termasuk juga pemerintah. Saya kira ini paling penting membangun kesadaran masyarakat apa makna sesungguhnya pemilu ini. Pemilu ini bukan miliar duit, bukan. Yo. Kayak hari ini yang datang warna biru ngunjuk. Iya. Besok merah. Duit Besok warna merah. biru, besok ada duit merah ambil. Pilih yang Diambil merah. galau, diambil galau merah. Pilihnya yang jadi Biru masuk, merah masuk juga dia. Ya, dua-duanya masuk. Iya, dua-dua masuk. Kadangkala Pak Kiai, pemilu pilkada ini merusak sistem keluarga. Iya. Keluarga dewek lagi tidak akan milih. Si kok kakak beda warna. Iya, merah, kuning, hijau. Iya. Nah, itu. Karena kalau misal keluarga ini tidak ngasih duit, walaupun nenek kandung, tidak milih. pilihnya. Iya. Yang penting itu apa? Duit. Iya. Nah, ini Pak. Jadi kadang-kala karena masyarakat ini tidak dibangun kesadarannya, Betul. maka susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KPU itu harus independen. Iya. Jangan sampai KPU itu memihak. Memihak. Jadi lembaga yang berwenang ini harus betul-betul independen. Di lapangan itu, Pak Kiai, itu tidak bukan rahasia lagi. Suara ini beli di tingkat PPK, di tingkat desa, di KPU. Terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Karena KPU tidak independen. Lembaga-lembaga, katakanlah mungkin Bawaslu, bertindaklah yang profesional. Ketika ada yang salah, belum saatnya untuk kampanye, turunkan itu. Saya kira itu pasti. Betul, Pak. Jelas. Asal ada aturan. Nah, kita menginginkan ada lembaga memang KPU itu Bawaslu betul-betul independen. Independen. Tidak memihak siapapun. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga ini Pak, yang paling penting peran partai politik. Partai itu sendiri Pak ya. Iya, kadang-kala partai ini Pak yang meracuni masyarakat ini justru oknum-oknum dari kader ini. Dia bukan kader, tapi dia calon, tapi berduit. Wah, rusak Pak demokrasi. Di duitnya masyarakat.
diracuni. Iya, betul. Maka pemilu ini tidak punya makna lagi, Pak Kiai. Karena partai tidak mencalonkan orang yang betul-betul punya kualitas. Punya kompetensi apa ya? Kompetensinya Iya, tidak. betul. Nah, jadi partai politik sangat berperan kalau kita ingin menciptakan pemilu yang damai, berkualitas. Bagaimana berkualitas? Ada oknum wakil rakyat, Pak Supriyadi, Pak Kiai. Mungkin ada yang sudah 9 periode, 10 periode jadi anggota dewan. Tanaman keras itu, ya. Iya. Ayo, tanaman Cara keras. nyambutnya. Turun enggak pernah, sosialisasi enggak pernah. Tapi dapat terus. Iya. Siap. Betul. Lancar Pak ya? Lancar. Lancar. Itu kenapa itu? Karena tadi duit tadi. Bani piro kata masyarakat. Ya, betul. Nah, ini mungkin susah kita akan mencapai pemilu yang damai, pemilu yang berkualitas kalau 3 komponen ini tidak kita. Kesadaran masyarakat, independen dari penyelenggara, KPU. sama Partai. peran partai Partai politik. ya, politik. betul. Kita tanya ke Pak Kiai. Kiai. Nah, Pak Cak Mono ini. Kalau aku manggilnya Yai. Yai, sudah Yai, baik kita panggil ya. Sudah, Peranan jangan kepala, sama Mbak ya. Kiai, tambahkan ilang ika. Nah, Yai, Cak Mono ini peranan agama dewek dalam memastikan pemilihan umum yang damai Kak. Iya, agama itu kan bisa berpengaruh pada kehidupan kita ini. Iya. Kalau dia masuk ke dalam hati kita. Iya. Kalau tidak masuk ke dalam hati kita, pengaruhnya itu di mana? Nah, jadi yang menjadi soal, mana kita itu tertanam di dalam pribadi kita, apa yang ideal tadi Pak, bahwa pemilu ini bagian dari proses demokrasi. Yang harus dipelihara kesinambungannya, betul-betul jujur, bersih, sehingga dari waktu ke waktu tujuan kita untuk memperoleh Indonesia yang maju, peradabannya juga maju, itu terlihat melalui proses pemilu. Yang sangat dikhawatirkan, prosesnya ini tidak terbentuk karena elemen-elemen demokrasi ini itu tidak berangkat dari pandangan yang sama. Harusnya kalau bahasa politiknya kan, fasilitasi itu dari elemen-elemen demokrasi ini. Ya, mereka harus bisa mencapai konsensus bahwa kita tidak boleh kalau belum waktunya masang Pasang spanduk. Baleho. ada dekat rumahku. Segala spanduk diterimanya Pak. Segala spanduk diterimanya gitu kan. Itu artinya masyarakat berpikir dengan kecerdasan yang dia miliki sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing ya. Nah, ini yang secara bertahap harus kita ubah. Kita ubah sehingga dari waktu ke waktu kita dari sisi ini sebetulnya harus bersyukur karena sistem politik kita ini demokrasi. Yang repot tuh kalau bukan demokrasi, tidak jelas proses pergantian rezim, segala macam itu. Kalau ini cukup jelas, setiap 5 tahun sekali ada pemilu. Ya, betul, Pak. Tiap jangka waktu tertentu ada pilkada. Gitu. Nah, ini sudah bagus sebetulnya. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata kita itu hebat. Iya. Tidak terasa mungkin untuk uang di Waebo ini kan, ya. Kan tidak manding kan. Tapi coba bayangkan, Indonesia itu posisinya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 itu Amerika, nomor 3 Indonesia. India itu mayoritas Hindu, kemudian Amerika itu mayoritasnya Protestan. Indonesia ini mayoritasnya Islam. Jadi kalau kita berhasil membangun sistem demokrasi yang bisa jadi contoh, ini contoh untuk masyarakat Islam secara menyeluruh. Karena itu ada kepentingan bagi kami yang bergerak di bidang agama ini untuk membenahi ini terus-menerus gitu kan. Jangan dibiarkan elemen-elemen politik ini bergerak dengan pikiran-pikiran jangka pendek itu Pak. Iya, pikiran jangka panjang yang ideal harus kita bangun.
kira-kira mah itu gitu kan. Benar, Iya, Kiai. iya. Benar. Salah memilih, menderita 5 tahun gitu, Pak. Iya, Milih sehari, menderitanya 5 tahun. 5 tahun. Kita suruh minum dulu. Cak mana narasumber iya. kita nih? Kita belum minum hari ya. Iya, Silakan diminum dulu. Kita biar Bapak, Pak. ya. iya, pagi Iya. kita buat ke kopi. Pemirsa, kami bakal balik lagi. Sudah yang sekarang ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih pemirsa Pau TV, masih di Warung Wak Ebo. Kita di segmen kedua, Cak Biasa. Kita menerima ini telepon interaktif. Izin bapak-bapak dari masyarakat yang pengen langsung ini mengadukan keluh kesah, perihal tentang masalah pemilu KG ataupun juga yang terjadi. Lagi dihadapinya lah ya, Pak Cak, pemirsa telepon di 0711 380022. Langsung baik kita bertanya lagi sama Pak Supriyadi nih, Pak Cak, mana Pak pandangan dari pihak polisian tentang tantangan dan resiko yang bakal terjadi KG? Tantangannya gini Mbak, yang jelas bahwa terkadang kan ada kelebihan C1 di TPS Mbak, itu rawan menurutnya. Jadi kalau nanti terjadi kelebihan, ini terjadi penggelembungan suara nantinya. Ya, Ini yang cukup rawan, yang harus memang betul-betul dikawal oleh polisi Itu nantinya. resiko yang terbesar mungkin Yang terbesar ya, Pak, Mbak, ya? karena sudah ada kejadian yang pada tahun 2019 tuh sudah ada kejadian itu. Jadi terjadi penggelembungan suara dia. Oke, jadi pengamanan dari kepolisian sendiri Cak mana Pak? Nah, akan kita kawal Mbak. Jadi mulai dari TPS sampai ke PPS sampai ke PPK akan kita kawal. Ini Jadi- Pak Supriyadi kan Iya. ada di 17 kabupaten kota nih Iya. ya. Nah, SDM personel yang diturunkan, bahkan mungkin pengawalan C1, surat suara dan lain-lainnya itu Iya. sampai ke pelosok yang make bisa kendaraan motor baik ke pegunungan apaan itu, Cak Man dari pihak kepolisian. Kita masuk sampai ke pedalaman. Jadi kita upayakan lewat mana saja. Kalau memang nggak bisa lewat udara, lewat darat, lewat air kita akan kawal terus. Tetap terus dikawal, Pak ya. Tetap kita kawal. Unggulan pakai sepeda wong. Iya, kalau perlu naik kuda kita Mbak. Mawar. Iya, naik kuda. Kalau nggak bisa naik kuda. Dan pastinya terkait juga dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang Betul, kayak KPU, Bawaslu dan lain juga Pak ya. Betul Mbak. Seperti itu Waria. Karena ada Gakumdu namanya ya, ada KPU, Bawaslu sama kepolisian. Nah, itu kita gabung nantinya. Oh, bergabung. Ya betul Mbak. Koordinasi, kolaborasi. Jadi terpadu ya. Ya satu terpadu. Kalau dari arahan Pak Kapolda nih untuk pengamanan ini, boleh diinformasikan bagaimana teknis persiapan dari SDM-nya sampai dengan teknisnya yang mendetail gitu Kak? Kalau kita pada prinsipnya bahwa kita harus mengawal sejak dari TPS sampai dengan surat suara di pleno nantinya. Jadi melekat anggota sudah dibagi di masing-masing TPS nantinya. Nah, yang tidak terselubung, Pak, kejahatan cyber di pilkada nih kan bisa baik kan manipulasi data dugaan seperti itu. Jadi tetap Mbak, jadi selain yang ada di lapangan juga di cyber juga kita siapkan di Krimsus namanya dia, di unit cybercrime. Itu juga diikuti di dunia maya. Kalau menurut Pandangan Pak Raidin, gimana Pak kira-kira Pak? masalah suara-suara di medsos yang berbunyi berdegap-degup tentang pemilu ini, Pak. Pandangannya, Pak. Saya kira yang paling penting itu sekarang itu kalau kita lihat Pak Kiai, Pak Supriyadi, kalau tidak salah KPU ini berakhir November. Coba kita bayangkan Pak Supriyadi, KPU ini kalau tidak salah berakhir provinsi November. Pemilu 2024 Februari, betul. Februari. Bagaimana kita menciptakan pemilu yang damai, Damai. kalau KPU itu sendiri baru mau dipilih? Iya. Habis masa berlakunya Pak ya Berlakunya. di November. Setahun lagi Pak kita mempersiapkan untuk pemilu, belum tentu bisa sukses. Betul. Apalagi hanya 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan ya Pak? Saya kira ini perlu pertimbangan yang sangat matang. Mungkinkah diperpanjang otomatis, Pak? Ini kita tunggu. Ini kan kebijakan dan keputusan dari pemerintah ini belum ada. Saya sering tanya kepada kawan-kawan. Ini kawan-kawan dari KPU juga mempertanyakan itu. Katakanlah KPU sekarang punya strategi mungkin dengan
pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya mereka ini habis, kan diganti orang baru. Iya, diganti ada yang generasi baru, lagi, Pak. diganti yang baru. Yang lama sudah hampir 2-3 tahun itu Sudah menyusun. belum segala tentu macam. dia bisa sukses, apalagi cuma 2 bulan. Dan dengan uang baru. Uang baru. Saya kira ini Pak Supriyadi dari pihak kepolisian mungkin perlu ini, Iya. ya mungkin melalui Pak Dikoordinasikan Supriyadi ya, ke Pak nanti Kapolda dikoordinasikan ini ya. perlu kita pertimbangkan. Ya, betul. Kalau saya tanya lebih setuju memperpanjang. Ya. Ya, Resikonya sangat-sangat ya, Minim. lebih kecil. minim dibandingkan orang baru. Ya, betul. Ada yang belum tahu sama sekali, ini ada 17 kabupaten kota loh. Ya. Ya, betul. Provinsi November. Kalau salah dengar, kabupaten kota Desember. Ya, Oh. Februari pemilu. Kapan sosialisasi? Ini pemilu rawan ini. Kalau tidak hati-hati, mungkin Pak Supriyadi belum dengar bahwa KPU itu berakhir Bakal berakhir, November, ya. itu provinsi, sedangkan kabupaten kota Desember. Desember. Februari kita sudah Februari pemilu. Ya. Sudah mulai bertahap Ya. awal tuh legislatif ya. Iya. Kan hati presiden. Oh, presiden. Oke. Jadi Pilpres Februari 2024 dengan legislatif. Ya, betul. Kalau pilkada masih panjang ya, November, November 2024. Ya, 24 November. Nah, ini mungkin salah satu pertimbangan pelaksanaan pemilu 2024 ini paling tidak penyelenggara ini Anaknya penyelenggaranya. SK-nya berakhir November Ya. 2023, Pak. Oke. Berarti kan pergantian. Ya. Belum mau tes. Iya. Mau cari para calon. Ini mungkin pertimbangan Pak Supriyadi. Ya. Ya kan? Dalam waktu yang Pendek. berapa bulan Ya, lagi, ya. sementara dana pemilu ini besar Pak Kiai. Betul. Besar itu Pak Supriyadi. Nah, ini mungkin Jadi bahan pertimbangan. Pertimbangan. Pak. pertimbangan. Ya, Ya, betul. kita kalau saya dari aspek politis lebih baik kawan-kawan yang Diperpanjang, ya. sekarang KPU lama Diperpanjang. diperpanjang ya. diperpanjang, saya kira lebih minim resiko Iya. dibandingkan kita memilih baru, Yang baru. orang baru. Iya. Yang belum tahu Kita teknis belum di lapangan tahu. juga ya, Iya, Pak. betul. Di lapangan ini bagaimana Iya. kondisinya? Namanya orang baru. Ini pilpres loh. Betul, betul. Pilpres sama pileg, Iya. orang sudah lama lagi Serentak, bermasalah, iya. banyak persoalan, apalagi Lagi yang memang baru. orang baru. Iya, betul. Belum pernah lagi bisa duduk di situ. Betul. Kalau dibandingkan dengan pemilu yang lalu, mana itu? Oh jauh Pak. Ah, Dia punya rentan waktu yang masih sangat panjang kemarin. Ini kan kalau November ini pergantian Pak, berarti Desember, Januari, Februari, 3 Ya, bulan. 3 bulan cuma. Efektif paling 2 bulan. Sesip dikit ini Pak, nunggu SK lagi bulan bulan SK keluar Turun-turun. Desember Iya. atau Januari. Turun-turun. Misal itu kan. Masih ada penyesuaian dulu. Nah, jadi memang ini mungkin Pak Supriyadi sampaikan dengan Pak Kapolda. Kapolda, ya. Ya, kalau Jadi bahan pertimbangan ya, Pak. bahan Iya. pertimbangan kalau bisa diperpanjang kan lebih bagus Betul. gitu kan daripada kita Ya, terburu-buru. beresiko. Ya. Ya, ini kan sangat-sangat luas Pak dampak Ya, ini. Ya kan? Mengelola dana KPU itu besar loh Pak Kiai. Risikonya sangat luar biasa. Balik ke medsos tadi, mana menurut Bapak, pandangan Bapak yang berperang melalui medsos ini? Saya kira medsos ini merupakan salah satu media yang sangat populer sekarang kan. Ya, jadi kalau dulu pemilu itu Pak Kiai, Pak Supriyadi mungkin pakai baliho, Ya. pakai Banner, katakanlah Alat peraga kampanye. alat peraga. Sekarang ini sudah banyak menggunakan media Medsos, sosial, ya. gitu kan. Efektif, efisien, cepat, Ya. Murah tuh, Pak. mendunia, Ya. Murah lagi dia, Pak. murah. Murah ya, Kan? murah. Benar itu. Kawan-kawan yang memanfaatkan komunikasi teknologi Ya. Pak Kiai. Betul. Tapi kan persoalan sekarang itu komunikasi dengan menggunakan medsos ini, kalau kita salah dalam pemanfaatannya juga bisa jadi bumerang. Betul, Pak. Ada undang-undang ITE, Pak ya. Iya. Ya kan bisa jadi bumerang. Maka dari itu saya kira sebagai orang komunikasi politik, saya kira kawan-kawan para calon balon ini memang dia lebih efektif, efisien Ya. menggunakan media sosial Betul. dalam mempublikasi. Iya, gitu kan. betul. Ya kan? Kampanye, Jadi, Pak ya, kampanye ya juga mungkin bisa. dia
sedemikian rupa membuat desain Iya. Betul. media sosial lebih bagus, cepat. lebih bagus, gitu. ya. Tapi ingat, sekali lagi masyarakat, kadang-kala media sosial ini bisa membohongi publik, Pak. Betul. Pencitraan baik. Pencitraan itu jadi persoalan. Ini kalau kita bicara masalah media, Pak Supriyadi, Pak Kiai. Ya. Kadang-kala media ini juga akan bisa membohongi publik, gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Gitu. Nah, ini. Di dalam teori komunikasi itu, Pak Supriyadi, Waipo, ada namanya komunikasi ala dramaturgis. Apa tuh Pak? Komunikasi ala dramaturgis. Panggung muka dengan panggung belakang itu nampak jauh Nggak beda. sama, ya. Tidak sama. Tidak sama. Iya, iya. Nah, para politikus ini, dia lebih mementingkan panggung muka. Iya, iya. Pilihlah aku inilah wakil rakyat yang akan membantu. Ya, memperjuangkan Ketika ya, Pak, jadi, ya. Pak. Memperjuangkan. Ketika jadi, Iya. kacau mobil lagi tak buka kawan. Dulu udah peduli jalan yang bolong, ya. Sekarang Bukan sosok banyak pemilihan. peduli. Ya. Coba Pak, Ya, sorry. betul. Seluruh para balon sekarang peduli kalau ada masyarakat. Butuh dia Nah, suara. apalagi sekarang galak bawa agama. Kiai, cak mana galak bawa politik identitas ini mengenai ideologi agama di bawah pemilu. Cak mana Pak? Kira-kira. Ya, kita ini punya problem dalam soal ini kan literasi digital. Ya, Ya. betul. Sangat lemah dalam Digital. cara masyarakat melihat informasi yang tersebar melalui media sosial semacam itu. Nah, di sini sebetulnya kembali lagi kalau kita dari sisi agama harus ada kesadaran bahwa yang kita kerjakan itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kuncinya itu. Jadi walaupun ada bolong-bolong dalam aturan, kalau misalnya ya calon-calon itu memiliki kesadaran ini, insya Allah masih terkendali gitu kan. Iya, walaupun kurang kuat misalnya KPU, Bawaslu, kalau ini dipegangi, insya Allah. Tapi yang terjadi tadi, yang diperhatikan panggung depan cuman. Bawa agama pula Pak. Cak mana main? Iya, panggung depan. Iya. Kalau karakteristik seorang calon pemimpin begitu, Pak Kiai, cak mana dari sisi agamanya? Iya, pertama agama itu kan paling penting itu merasa bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Itu dulu gitu. Bertanggung jawabnya itu tentu sesuai dengan ruang lingkup bidang yang menjadi kepemimpinannya itu muncul. Terkait dengan politik ini, pertanggungjawabnya itu menyangkut kehidupan masyarakat luas. Ini problemnya. Bagaimana bayangannya kalau kita misalnya memanipulasi informasi yang mengakibatkan berpengaruh kepada masyarakat luas di akhirat kira-kira mana? Ya, betul. Kalau uang nuntut gitu kan. Diminta pertanggungjawaban ya, Pak ya. Iya. Diminta pertanggungjawaban. Jadi itu gitu. Jadi belum tentu yang kelihatannya nikmat, menarik secara lahiriah, kalau kita sudah masuk ke agama masih seperti itu. Karena itu penyadaran dari sisi agama yang harus masuk ke dalam hati, bukan cuman di bibir, bukan cuman Live service. ya. Ini yang jadi tantangan umum itu ya. Termasuk kita kalau ya kita ngomong ini harus sadar bahwa kita bertanggung jawab sampai ke akhirat. Nah, dengar kemariat, ada tanggung jawabnya. Jangan manis di bibir kau tuh. Iya. Aku lagi. Ya, itu kan ada pertanggungjawabannya. Jadi Pak, kita izin dulu, iklan lagi. Iya. Jadi pemirsa kami bakal balik lagi. Saudara yang sekarang ini tetap bersama kami di Warung Pak Ebo.
masih bersama kami di Warung Ebo. Masih kita tunggu ke pemirsa rumah yang pengen bertanya secara live interaktif di sini di 0711 38 0022. Masih dengan narasumber kita. Ini ada Pak Supriyadi dari Kabid Humas Polda Sumsel. Ada Pak Kiai, ini ada tokoh agama Sumatera Selatan, dan Pak Rahidin sebagai akademisi dan juga ahli komunikasi dan juga politik ya Pak yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita juga langsung nanya ke Pak Supriyadi Pak. Cak mana Pak, kita melihat dari 2019 yang lalu, hal-hal krusial apa kira-kira yang pacak dipelajari dari pemilu 2019 kemarin dan akan dipelajari di pemilu 2024 ini? Nah kalau kita melihat di 2019, Pak Ebo ya, karena saya sudah di sini dulu, kan pernah di KPU saya, itu terjadi penggelembungan tadi, yang ada beberapa kabupaten yang laksanakan pemilihan ulang dia. Ya. Sampai 2 kali itu Pak. Ada 2 kali ya, kalau nggak salah di kabupaten ya Pilgub termasuk ya, Pilgub ulang dia. Dulu Di daerah mana itu Pak? Mubah. Oh, 2 kali pemilihan Pak? Banyak yang diulang itu, termasuk 4 Lawang kalau saya, 4 Lawang langsung untuk kabupaten 4 Lawang nggak salah. Berarti itulah hal yang Karena tadi ada penggelembungan suara tadi, begitu dicek di PPS sampai dengan di pleno, suaranya berbeda. Nah ini juga kerawanan yang ada di kita nantinya. Kalau di Sumatera Selatan nih Pak Supriyadi, yang potensi rawan konflik ini terkait untuk nuansa pilkada di daerah mana, kabupaten mana? Sementara kita belum melihat, Mas, sampai saat ini belum ada ya. Ada kalau 2019 ada beberapa kabupaten ya, contohnya di Muratara sampai ada penutupan jalan. Nah ini kan cukup, ini kan yang bermasalah kan bukan masalah ininya, karena kan nasional jadinya kan, menyangkut nasional, bukan masalah kabupaten Murataranya, tapi kan menyangkut nasional, karena itu kan jalan nasional. Nah ini kan sangat tidak baik untuk pembelajaran pada masyarakat. Antisipasi dari Polda sendiri nih untuk tetap terus berjalan dengan aman dan damai ini bagaimana kalau ada? Nah kita sudah menghimbau kepada masyarakat yang di area tertentu untuk sama-sama mengikuti pelaksanaan sesuai dengan aturan lah. Jadi pemilu yang damai. Siapapun pemenangnya kan itu kan silakan, nggak ada masalah. Suara beda pilihan boleh, kan nggak ada masalah, kan tidak ada larangan. asal jangan rusuh aja ya Pak. Asal jangan rusuh gitu. Kita ke Pak Kiai. Nah Pak, pandangan Bapak ini mengenai keterlibatan pemuka agama Pak tentang politik praktis yang pemuka agama ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mungkin. Itu tentu kita harus lihat tidak secara umum ya. Kasus per kasus. Tetapi secara hakikinya ajaran yang dikehendaki khususnya dari sisi Islam, apapun yang kita ingin lakukan harus berangkat dari niat baik. Niat untuk memperbaiki keadaan, niat untuk mengubah, menjadikan Indonesia ini dengan wajah yang semakin menyantuni masyarakat banyak, misalnya itu bisa banyak, ya. Tapi berangkat dari itu tadi, niat baik itu yang harus dilakukan oleh para tokoh agama ketika dia terlibat dalam pencalonan misalnya gitu. Dia harus berbeda dari sisi itu menurut saya. Dia tidak larut kepada perkembangan politik yang kadang-kadang pada era sekarang ini kan banyak membingungkan orang. Ngeri sekarang. Apalagi kelihatannya yang diwanti-wanti oleh Lemhanas itu kemungkinan pemanfaatan media sosial dengan menggunakan artificial intelligence itu betul-betul menyangkut moralitas yang bersangkutan. Kalau dia tidak secara moral kuat berpegang kepada akhlak agama dalam soal itu, dia dengan mudah bisa memanfaatkan itu gitu. Betul. Apapun resikonya terhadap masyarakat dia tidak peduli. Tapi ketika kita sebagai tokoh agama masuk ke dalam dunia itu, tentu itu tidak boleh. Orang melihat kita dari sisi itu saya kira menjadi sangat penting gitu. Karena jadi kira-kira itu yang harus berbeda itu. Paling utama itu niat ya, niat yang diterjemahkan ke dalam perilaku yang berbeda. Ketika segala kemungkinan terbuka, kita tidak terlibat di situ. Iya, saya kira itu.
Dan saya percaya masih banyak orang seperti itu. Tahu saya nih Pak Kiai kan ada beberapa larangan tempat dilarang berkampanye, salah satunya tempat ibadah begitu Pak Kiai ya. Iya. Nah ini cak mana Pak Kiai? Kalau memang ada terselubung dalam konteks seolah-olah silaturahim, mendapat Pengajian. bantuan, ibu-ibu pengajian. Nah ini kepada ulama-ulama yang ada di seluruh kabupaten kota nih cak mana dari Pak Kiai? Iya, itu yang dikhawatirkan kalau rumah ibadah digunakan untuk katakanlah kampanye itu, nanti kan harus membuka pada semua. Akibatnya masjid yang semula menjadi pemersatu masyarakat bisa menjadi berubah, bisa kemudian memecah belah masyarakat. Ini sebetulnya yang harus kita pelihara. Ya. Masjid ini ketika ketika era pemilu pilkada itu di luar bagaimanapun juga carut marutnya, hendaknya masjid tetap berada dalam suasana damai dan tenang. Karena itu saya kira sangat arif kalau kita tidak menggunakan masjid untuk tujuan-tujuan politik praktis seperti itu gitu. Jadi netral gitu ya. Iya, Cuman ada juga nih Pak Rahidin Anang, umpama pembangunan masjid itu dalam keadaan setengah tanggung. Sehingga ada salah satu Butuh bantuan iya, butuh ya. bantuan. Ini donatur dari warna-warni lah intinya kan. Nah, masuk tiba-tiba dia dapat soundingan dari pengurus masjid tadi misalnya kan. Nah, itu cuma tipis-tipis itu Pak Rahidin. Saya kira kembali lagi kalau politik ini sudah meracuni agama ini memang susah. Banyak cara. Itulah Pak, politik ini Pak Kiai, kadang-kadang orang mengatakan siasat, strategi. Banyak jalan menuju Roma. Masjid tidak boleh digunakan untuk tempat politik. Tapi bantuan bukan politik. Sedekah. Benar Pak Kiai. Ini kan bantuan Iya. untuk masjid. Sejadah panjang. Iya, karpet. Tapi kan di balik itu kan siapa yang bantu? Si Al Yang nyalon. yang nyalon. Nah, ini Ada terselubung, Pak. iya. Politik ini sudah diartikan oleh para pelakor politik ini siasat. Nah, kalau siasat ini kan malu. Iya. Ada viral sempat waktu itu Pak Rahidin ya. Setelah gagal itu nyalek, Minta lari balik. lagi Iya, ambal itu. minta balik. Cak mana? Diumpek dah lo. Ini banyak kejadian seperti itu memang. Iya. Ya kan? Karena mungkin kembali lagi perasaan ya. Nah, itulah makanya, Pak. Kok aku lah bantu masjid. Aku udah dipilih. Lah dibantu alat rebana, lah bantu bola. Telkom Kamu udah milih aku. Bangkilan lagi ya. Ini memang kejadian seperti itu Pak Kiai. Benar. Ya kan? Nah, artinya apa? Kata Pak Kiai tadi. Kadang-kala orang berpolitik itu segala cara dipakai. Jadi kalau orang bilang politik itu ikhlas, bohong. Politik itu banyak ada ikhlas. Ya kan? Tidak milih, kutaki. Tidak balik, pelapor. Ini tugas Pak Supriyadi. Jangan deposit Pak ya. Tinggal nerima laporan. Nah, jadi memang ada istilah Pak Supriyadi. Hukum kalau masuk ranah politik, hukum tidak berfungsi. Betul. Apalagi agama. Ada istilah kawan-kawan tuh Pak Kiai. Ini sudah jelas salah satu partai ini mengusung backgroundnya agama Pak Kiai. Iya. Tapi ketika bantuan untuk anak yatim, nomor 1 dia. Ini bantuan anak yatim loh. Tapi partainya agama. Nomor 1 dia Pak, nerimanya. Padahal ini partai dia bukan main, backgroundnya agama. Duit anak yatim lagi dimakan. Nyempak. Sabar. Kira-kira begitu Pak. Iya. Jadi politik ini saya kira kepentingan. Ada istilah dalam teori politik itu Pak Supriyadi. Politik ini tidak ada yang namanya musuh sejati. Iya. Ya. Tidak ada teman sejati. Tidak ada kawan sejati. Yang penting ada apa? Kepentingan sejati Pak Supriyadi. Kepentingan yang Jadi tidak boleh baper Pak ya. Tidak boleh. apa? Maka politik ini sudah diracuni oleh
para oknum politik ini sudah banyak macam. Ya itulah Pak, masyarakat tuh susah percaya Pak sekarang. Nah, itu yang aku bilang dari tadi Pak Ebo, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat. Ya. Kita ingin KPU, pemerintah, yuk bawa. Inilah salah satu tugas dari pintunya akademi. Di dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yang nomor 3 itu Pak Supriyadi, pengabdian masyarakat. Ya. Maka kawan-kawan KPU, pemerintah, bawa adik-adik mahasiswa untuk membantu sosialisasi. Yuk kita beri kesadaran kepada masyarakat. Kan begitu. Menurut Bapak di tahun 2024 ini KG, kondisi masyarakat malah memilih untuk pasif, aktif, atau malah golput kira-kira Pak? Tapi Saya KG kira- Pak dijawab, iklan ya? Nah, lagi dulu, Pak. Ya, Kita bakal balik lagi pemirsa Iya, dari namanya ini. ini. Tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Walaupun ini segmen terakhir, tapi masih meriah ya, Pak. Ya, kita langsung ke pertanyaan Pak Ebo tadi, Pak Rahidin. Cak Mono, kira-kira kondisi masyarakat tahun 2024 KG, apakah mereka akan aktif atau malah pasif atau malah golput, Pak? Cak Mono kira-kira. Saya kira kalau beberapa hasil penelitiannya, ini masyarakatnya sudah pada titik jenuh Betul. menghadapi pemilu, pilpres, pilkada. Tapi kita harapkan pada tahun 2024 ini kan ada agak beda tahun-tahun kemarin itu Pak Kiai. Ini kan tahun 2004 ini ada pesta demokrasi 2 kali. Ada Februari, pesta pemilihan legislatif dan pilpres. Kemudian November 2024 juga pesta lagi. Itu pilkada. Nah, mungkin momen-momen 2 demokrasi ini juga bagi masyarakat juga itu memetik keuntungan. Gitu kan. Karena masyarakat ini berpikir sudah beda-beda ini untuk menghadapi pemilu ini. Bentar ya, Pak ya. Nah, kalau ditanya bagaimana pemilu tahun 2004 itu, Pak Rahidin, kita jawab, masyarakat sudah jenuh kepada tentang demokrasi ini. Ya. Karena sistemnya dari dulu sampai sekarang masih seperti ini. Dia pilih si A ternyata bukan menang. Orang lain yang bisa jadi. Apalagi sekarang ya, Pak Supriyadi, Pak Kiai, sekarang ini kita dengar ini kayaknya sudah sistem tertutup. Nah, salah satu ini ya, animo masyarakat ini akan menjadi pasif karena pemilu ini ada kemungkinan katanya sudah diputuskan oleh pihak yang berkepentingan itu untuk sistem tertutup. Maka kita memilih pilihan kita di partai politik itu. Kita pilih, dia suara terbanyak. Belum tentu dia jadi anggota DPR, Pak. Karena kebijakan partai. Betul. Maka ini animo masyarakat yang tadinya kita berdemokrasi, saya menggebu-gebu untuk memilih si A untuk jadi anggota dewan untuk wakil rakyat saya. Tapi ketika kita pilih, suaranya banyak misalnya, karena sistem tertutup, dia juga tidak bisa jadi anggota dewan, Pak. Maka orang yang suara terkecil bisa jadi anggota dewan. Iya, betul. Nah, ini kan salah satu untuk memancing, memicu kejenuhan masyarakat bagi masyarakat yang ngerti. Kalau tidak ngerti, ya seperti itulah katanya. Yang penting milih. Nah, ini Maka nggak dari- cukup nih ya sejam ini. Nah, ada episode berikutnya ini. Jadi kita langsung minta saran dan himbauan ini, Iya, Maria. karena sudah di penghujung acara nih, kita Pak. ke Pak Supriyadi, Pak Cak Mono, Pak, ini saran dan himbauan untuk masyarakat agar tetap rukun, damai dalam menjelang pesta demokrasi kali. Jadi himbauan saya, Ebo ya, dari kepolisian yang pertama, mari kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban yang ada saat pemilu ini. Yang kedua, mari silakan berikan suara kita. Siapapun pilihannya silakan, tergantung masing-masing. Tidak ada pemaksaan. Sesuai dengan nurani kita lah akan pilih siapa. Yang penting adanya rasa kedamaian, aman ya, masyarakat yang lain tidak terganggu.
Kalau ada yang terganggu ditindak tegas begitu ya. Iya, akan ditindak tegas. Akan berhadapan dengan Pak Supriyadi. Iya. Kalau Pak Kalau Pak Kiai, Kiai silakan Pak, cak mana Pak saran dan himbauan untuk pemirsa. Iya, kita sudah mendiskusikan bahwa ternyata politik itu sampai sekarang perkembangannya masih serumit itu ya. Yang kalau mau dibahas mungkin 2-3 kali lagi masih belum selesai. Tidak selesai-selesai. Politik Setelah inilah. Iya, karena itu yang paling penting dari sisi agama, mari kita kembali ke hati nurani kita. Kita hadapi kehidupan ini, termasuk kehidupan politik, dengan sikap jujur, sikap yang ingin mencari ridho Tuhan, dan dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum, di hadapan polisi, tapi juga di akhirat, di depan pengadilan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau itu ada, insya Allah situasinya mudah-mudahan bisa lebih baik daripada sebelumnya. amin. Dari Bapak, Ya, saya kira yang paling penting kita sepakat dengan Pak Kiai itu. Pemilu itu harus kita jujur. Iya. Jurdil itu jujur dan adil. Maka masyarakat kita himbau adalah teguhkan pendirian. itu kepada masyarakat. Kalau kepada partai politik, Ya partai politik justru dia harus nomor satu, harus lebih utama. Iya. Ya kan, utama partai politik itu adalah untuk menciptakan pemilu yang damai, yang bersih, yang nyaman, sejuk. Ya kan? Maka kita harus berlaku yang jujur. Orang jujur itu adalah ciri-ciri orang menjadi orang maju. Kalau tidak jujur bagaimana? Nah, ini kita harapkan masyarakat betul-betul teguhkan pendirian. Pemilu sudah sering terjadi, pengalaman kita sudah banyak. Kalau memang si A ini calon lagi, bagaimana menurut kita lebih layak untuk mengambil satu keputusan kebijakan bahwa ini yang layak kita pilih, ini yang cocok kita pilih. Kalau tidak, tinggalkan. Pilih sesuai dengan hati nurani kita. pilih dengan sesuai hati nurani kita. Banyak pelajaran yang kita tangkap hari ini. Mungkin anak Mang Harun, Rian, ini ada yang Memang sepakat ini Pak ya. Kalau dulu di EYD, sekarang KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa politik itu adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan. Betul. Jadi bukan mencapai sesuatu niat yang tidak bagus tadi Pak ya. Sepakat untuk menuju demokrasi yang damai. Tuh, rukun dan damai. Kalau dari aku, politik itu kejam, kawan. Pokoknya apapun pilihannya, tetap rukun dan damai. Ya. Iya. Cak warung wae bawa warna-warni, Iya. kuning, hijau, Hijau, di merah. langit yang biru. Ada galau di sini. Politik itu apa Maria, bukan kejam. Apa? Ya, yang membawa kejam itu adalah oknum. Iya. Politik itu damai, sesungguhnya. Sesungguhnya. Tapi ketika oknum itu membawa jadi tentang perenang kata Pak Kiai, ya jadi hantam kromo. Iya. Nah, itu dia. Karena ada kepentingan tadi Pak. Ada kepentingan. Benar. Baik pemirsa, Warung Waebo kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih juga Bapak yang Iya. sudah hadir di sini, Pak Supriyadi, Pak Kiai dan Pak Rahidin. Kita bakal ketemu Rabu depan jam 3 sampai jam 4 hanya di Pal TV, memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan dengan presenter yang Inilah ya. Bye-bye. Sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.